saya akan menceritakan buku yang telah saya baca yang berjudul Plants vs Zombies tentang otak. Ini bukunya. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Cetakan pertamanya pada tanggal April 2021. Buku ini menceritakan tentang otak yang berada di tubuh manusia. Yang di bab pertama, otak manusia itu banyak kerutannya. Seiring perjalanan zaman, otak mulai membesar dan lebih membesar lagi. Dan di bab kedua, ini ke kota Plant. Di sini kita yang di bab kedua ini tentang perbedaan belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Otak manusia dibagi menjadi dua belahan otak kiri dan otak kanan. Belahan otak kanan menguasai bagian tubuh kiri dan bagian otak kiri menguasai bagian tubuh kanan. Kalau otak belahan kiri bertanggung jawab untuk pemikiran logika, sementara otak kanan bertanggung jawab untuk pemikiran yang mengutamakan perasaan. Di bab ketiga tentang perbedaan antara IQ atau EQ. Di sini IQ adalah intelligent quotient, kemampuan untuk memahami sesuatu, sedangkan EQ adalah emotional quotient, kemampuan untuk mengatur emosi. Di bab keempat, bab tentang mati otak sebagai yang digunakan sebagai tanda kematian dalam dunia medis. Di sini koma bukanlah mati otak. Mati otak yang menjadi ukuran seseorang sekarang ini. Mati otak adalah kondisi otak termasuk batang otak tidak berfungsi untuk beberapa saat. Selanjutnya, pada bab selanjutnya, apakah gelombang otak merupakan gelombang listrik? Organisme memiliki bioelectricity dan otak manusia juga memiliki otak brainwave asalkan rajin berlatih. Gelombang otak adalah gelombang elektrik yang timbul akibat aktivitas sel otak yang bisa dicatat oleh mesin. Aliran listrik yang terbentuk di antara sel otak sangatlah lemah. Jadi otak tidak dapat menghasilkan listrik untuk menghidupkan benda. Di bab selanjutnya tentang mengapa yang dipikirkan manusia di waktu siang akan menjadi mimpi di waktu malam. Karena hal yang sering kita pikirkan akan tersimpan di hipokampus, sehingga saat malam otak akan menerima pengaruh dari pembiasaan ini dan mengelolanya. Kebanyakan berpendapat sleepwalking atau tidur berjalan
merupakan kondisi tidak seimbang antara sistem yang mendorong untuk tidur dengan sistem yang menstimulus perasaan untuk bangun. Di bab selanjutnya, bagian otak mana saja yang digunakan saat belajar? Bagian otak yang digunakan saat belajar adalah lobus frontal atau otak besar yang memengaruhi aktivitas membaca, mengarang, dan berhitung. Jika kita meningkatkan perkembangan sel otak bagian ini, kemampuan seseorang mungkin akan meningkat. Di bab selanjutnya, hubungan antara menguap dengan otak. Menguap terjadi karena kandungan oksigen dalam ruangan rendah, sehingga otak kekurangan oksigen karena di dalam ruangan agak sumpek. Karena kalau orang tidak semangat juga bisa membuat mengantuk atau menguap. Bab selanjutnya, olahraga dapat memberikan kegembiraan pada manusia. Olahraga dalam jangka waktu panjang dapat meningkatkan sekresi endorfin otak besar. Endorfin disebut sebagai hormon kebahagiaan yang bisa memberikan kegembiraan pada seseorang. Pada bab selanjutnya, mengapa ketika memikirkan buah plum orang akan meneteskan air liur? Karena ketika kita disugesti, kita akan memikirkan sesuatu dan akan bergantung terhadap tubuh. Sugesti adalah menggunakan komunikasi di antara indera yang berbeda, menggunakan satu indera untuk menstimulasi indera lainnya. Pada bab ke-10, apakah IQ dapat diwariskan? Tetapi IQ memang diwariskan, tetapi IQ yang diwariskan hanya tidak lebih dari 40%. Berarti selanjutnya karena kita belajar serius, jadi gen bukanlah faktor utama IQ kita rendah atau tinggi. Di bab ke-11, apakah orang kidal memiliki IQ yang lebih tinggi? Kidal adalah orang yang sejak lahir sudah menggunakan tangan kiri, meskipun di kemudian hari terpaksa menggunakan tangan kanan. Sejak kecil, orang kidal seringkali dituntut oleh orang dewasa untuk belajar menggunakan tangan kanan. Komik ini menarik karena di sini kita diajarkan tentang otak, dan banyak sekali yang dapat kita pahami tentang otak di komik ini. Sekian, dadah teman-teman.